Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin ikhwah sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini, di malam Rabu 30 Jumadal Ula atau 1 Jumadal Akhirah 1440 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama membaca dan mengkaji hadis-hadis dari Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang pokok, yang merupakan kaidah-kaidah penting dalam ajaran Islam, yang dihimpun oleh Syekh Profesor Dr. Umar Al-Muqbil hafizahullah dalam kitab yang beliau beri judul dengan Qawaid Nabawiyah, Khamsuna Qaidah fil Ilmi wal Akhlaqi was Suluk. 50 kaidah yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas persoalan-persoalan ilmu, akhlak dan suluk. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini, ya, walaupun hujan turun, yang tidak menjadi halangan bagi kita untuk hadir, dan utamanya ikhwah yang datang dari luar, dari jauh. Ya, semoga Allah memberkahi juhudnya, mujahadahnya, dan kita berdoa kepada Allah semoga hujan ini adalah hujan yang berberkah, hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma soiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Hadirin sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini masuk ke kaidah yang baru, kaidah yang ke-47, Al-Qaidatu An-Nabawiyatu As-Sabi'atu wal Arba'un. Kaidah yang ke-47, yang artinya tersisa 4 kaidah lagi, ya, dengan hadis ini atau dengan kaidah ini masih tersisa 4 kaidah yang insyaallah akan kita bahas dalam kitab ini. Al-Qaidatu An-Nabawiyatu As-Sabi'atu wal Arba'un. Bunyi kaidah ini adalah la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian memandang hina, memandang remeh dari kebaikan sedikit pun. Jangan kamu memandang kecil, memandang remeh, memandang hina satu kebaikan bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kecilnya. Nah, begitu kurang lebih makna dari kaidah ini. Dan kalau kita mendengarkan kaidah ini, maka kita memahami bahwa kaidah ini adalah kaidah yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu memandang remeh, memandang hina satu kebaikan bagaimanapun kecilnya kebaikan tersebut, walaupun sekadar kamu bertemu dengan saudaramu biwajhin talqin, dengan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri. Dalam sebagian riwayat, dalam sebagian lafaz, di antaranya lafaz Baihaqi, biwajhin mumbasitin walau an talqa akhaka biwajhin mumbasit. Dan maknanya kurang lebih sama, walaupun sekadar kamu menemui, berjumpa, berpapasan dengan saudaramu
lalu mungkin kamu tidak berkata apa-apa, tidak memberikan kepada dia sesuatu, tapi sekadar kamu merespon kedatangannya atau perjumpaan dengan saudaramu, kamu hanya menampakkan wajah senang, wajah berseri-seri sebagai pertanda kecintaan ukhuwah Islamiyah imaniyah dengan saudara-saudara kita. Itu dasar asal dari hadis ini. Jadi hadis ini adalah potongan dari hadis tersebut. Namun ini sebenarnya kaidah, ya. Apa yang disebutkan oleh Nabi, walau an talqa akhaka biwajhin talqin, itu sekedar permisalan. Namun yang merupakan kaidah umumnya adalah la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memandang remeh, hina kebaikan sekecil apapun. Ini kaidah. Apa saja jenis kebaikan itu jangan dipandang enteng, jangan dipandang remeh. Oleh karenanya dalam lafaz yang lain atau dalam riwayat yang lain, di antaranya riwayat Imam Ahmad dan beberapa ashabu al-kutub, dari sahabat Abu Jurai al-Hujaimi, dan sebagian mengatakan Jurai al-Hujaimi, namun mungkin yang lebih tepat Abu Jurai al-Hujaimi, dan sebagian mengatakan namanya adalah Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertemu dengan Nabi SAW, pertemuan yang paling pertama, pengalaman pertama beliau berjumpa dengan Nabi SAW, dan waktu itu beliau datang untuk menemui langsung Nabi SAW karena beliau sudah mendengarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagian informasi yang sampai ke beliau tentang Nabi SAW, informasi yang tidak benar, fitnah, ya, tuduhan yang tidak kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dia ini seorang yang berakal, seorang yang cerdas, tidak mau langsung menerima begitu saja celaan tuduhan yang dialamatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya beliau datang menemui Nabi SAW. Begitu beliau melihat Nabi SAW, dan waktu itu beliau melihat Nabi SAW dikerumuni oleh banyak sahabatnya, dan beliau mengatakan waktu itu beliau melihat siapa gerangan orang ini. Orang pada berkumpul kepadanya, dan setiap ada perkataan orang bergegas untuk mengamalkannya, dan setiap yang dikatakannya begitu dihormati dan berupaya untuk diamalkan. Lalu diinformasikan kepadanya bahwa dia adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berkesimpulan langsung ketika melihat wajah Rasulullah bahwa ini bukan wajah seorang pendusta, bukan wajah seorang tukang sihir, bukan wajah seperti yang dituduhkan kepada beliau. Ini adalah seorang yang jujur, yang benar. Lalu beliau mendekat kepada Nabi SAW dan bertanya beberapa hal, dan beliau mendapatkan beberapa wasiat dari Nabi SAW. Dan salah satu wasiatnya adalah wa iyyaka wa isbala izar fa innaha minal makhila, ya, hati-hati kamu, tinggalkanlah isbal, sarung, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan kesombongan. Dan la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu pandang enteng satu kebaikan sedikit apapun, sekecil apapun, walaupun kamu sekedar menuangkan air di gayung atau di timba atau di tempat dari seseorang yang meminta air darimu. Jadi jangan kamu pandang remeh satu kebaikan walaupun sekedar kamu menuangkan air pada seseorang yang minta seteguk air darimu. Di situ contoh lain, ya, kalau hadis kita ini walaupun sekedar kamu senyum kepada saudaramu. Contoh yang lain adalah walaupun sekadar kamu menuangkan air kepada orang yang minta air. Artinya ini kaidah umum, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, itu kaidah umum, dan contoh-contohnya silahkan dicari, dan ini yang akan disebutkan oleh Syekh beberapa contoh-contoh dari kaidah ini, bahwa tidak bolehnya, haramnya, tidak pantas, ya, tidak pantas, tidak patut kita memandang remeh satu kebaikan, sebagaimana tidak bolehnya juga kita memandang remeh satu dosa, satu kejahatan walaupun kita anggap kecil. Ya, ini juga
Jadi tidak boleh kita memandang enteng satu dosa. Kita bilang ini dosa ringan, dosa kecil, tidak ada apa-apanya. Itu tidak boleh. Dan sebaliknya, kalau dia adalah kebaikan, tidak boleh juga kita pandang enteng bahwa ini tidak terlalu bermanfaat, ini tidak terlalu bernilai, ini pahalanya sedikit. Jangan pandang enteng, kerjakan selama kita berkesempatan untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagaimanapun kebaikan atau dosa sekecil apapun, walaupun sebesar zarrah, entah dia kebaikan atau dia dosa, maka akan dilihat oleh pelakunya, akan dilihat buahnya dan hasilnya. Dan itu menjadi bukti dalil tidak bolehnya memandang enteng kebaikan, sebagaimana tidak bolehnya memandang enteng satu dosa. Seperti biasa, Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah sebelum memulai penjelasannya, beliau mengutip dulu satu perkataan, dan kali ini beliau mengutip dari perkataan dari Ja'far bin Burqan atau Ja'far bin Barqan, seorang tabi'i yang meriwayatkan, dan ini sebagian menyebutkan bahwa ini diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dalam muntakhab beliau. Beliau mengatakan, sampai kepada kami berita, balaghana anna Umar ibn al-Khattab, sampai kepada kami berita bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atahu miskin, beliau didatangi oleh seorang miskin, wa fi yadihi unqudun min 'inab, dan waktu itu beliau memegang satu tangkai dari anggur, ya, satu tangkai anggur. Mungkin satu tangkai anggur itu ada beberapa biji, butir anggur, ada beberapa butir anggur. Fana walahu minhu habba, dan beliau berikan kepada si miskin itu, orang miskin itu, habba saja, satu butir atau satu biji anggur atau satu anggur. Waqal, dan beliau mengatakan, menyampaikan alasannya kenapa beliau melakukan hal itu walaupun cuma satu anggur saja. Beliau mengatakan, fihi mathaqil qadr katsirah, ya, fihi mathaqil zar katsirah, bahwa perbuatan ini memberikan satu biji anggur, satu butir anggur, satu buah anggur, itu sudah ada timbangan zarnya yang sangat banyak, ya. Jadi dia bukan zarrah wahidah, tapi dia sudah timbangan-timbangan kebaikan yang sangat banyak. Itu penjelasan, ya, bagaimana para salaf memahami betul tidak bolehnya memandang remeh dari kebaikan. Khusus sekalian, kata Syekh hafizahullah taala, kaidah Nabi ini adalah kaidah yang termasuk dalam kaidah untuk membangun kebaikan dan perintah untuk menyebarluaskan al-ma'ruf. Dia adalah satu kaidah yang mengajak kita agar seorang muslim selalu menjadi seorang anggota muslim, anggota dari komunitas kaum muslimin yang fa'ilan lil khair, selalu melakukan kebaikan. Jadi kita menjadi bagian dari komunitas umat Islam yang merupakan selalu menjadi bagian dari pelaku kebaikan. Mutaharrikan ilal ihsan, dia selalu bergerak, tidak berhenti untuk melakukan kebaikan. Mubadiran ila ta'ah, dia bersegera dalam melakukan ketaatan. Sabbaqan, ya, bukan cuma sabiqan, tapi sabbaqan, artinya dia selalu bercepat-cepat dalam ilal fadail, dalam melakukan perbuatan keutamaan-keutamaan, dan dia tidak zuhud dari kebaikan, mahma saghura fi ainihi, walaupun kadang kebaikan itu di pandangannya pun kecil. Ini zuhud, ya, zuhud. Dia tidak zuhud terhadap kebaikan, ya. Ada orang zuhud terhadap kebaikan. Zuhud terhadap kebaikan itu kurang bergairah melakukan kebaikan, kurang semangat melakukan kebaikan. Orang pada lari-lari dengan kebaikan, orang pada bercepat-cepat dengan kebaikan, orang pada berusaha melakukan kebaikan. Dia tidak tertarik untuk ikut bagian dari orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Allahul musta'an.
Jadi itu namanya zuhud, ya. Tapi sayang zuhudnya tidak tepat. Zuhud yang dianjurkan itu zuhud terhadap persoalan duniawi. Orang berlomba-lomba dengan dunia, kita tidak terlalu tertarik dengan hal tersebut, karena memang kita tidak diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam dunia. Tapi zuhud yang keliru adalah ketika zuhud terhadap kebaikan. Orang-orang pada berlomba-lomba dengan kebaikan, lalu kita tidak pernah terlihat menjadi bagian dari pelaku-pelaku kebaikan tersebut. Mahma saghara fi ainihi, walaupun kecil, ya, dia sendiri melihat ini amal kecil, tapi beliau, ya, orang ini tidak pernah tertinggal dalam kebaikan, walaupun kecil dia tetap melakukannya. Walau kana bibtisamatin fi wajhi akhi, contoh, walaupun sekedar dia senyum kepada saudaranya, ya, mungkin dia tidak punya apa-apa dari sedekah, tapi dia senyum ketika bertemu dengan saudaranya. Au yalqa akhahu biwajhin talqin, atau bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria. Fa in ajaza an hadhihi wa tilka, dan kalau dia tidak bisa melakukan ini dan itu, minimal falyakuffa syarrahu anin nas, ya. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, minimal jangan melakukan kejahatan. Menahan diri untuk tidak menyusahkan orang lain, menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan, ini juga sudah satu kebaikan, ya. Masya Allah, subhanallah, begitu mulia syariat ini. Kita tidak bisa melakukan kebaikan, tapi kita nahan diri untuk tidak susahkan orang lain, nahan diri dari menyakiti orang lain, ini juga sudah satu kebaikan yang berpahala, sudah juga merupakan sedekah. Fatilka sadaqatun, itu sudah merupakan sedekah. Wa kullu ma'rufin sadaqah, maka setiap kebaikan itu adalah sedekah, dan itu ada dalam hadis, ya, dalam hadis Abu Dzar juga, bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Wal ma'ruf, apa itu ma'ruf? Al ma'ruf adalah ismun jami', perkataan yang mengumpulkan li kulli ma urifa min ta'atillah, mengumpulkan dari seluruh yang dikenal sebagai ketaatan kepada Allah, wal ihsan ilan nas, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Wa huwa minas sifatil ghalibah fi amrin ma'ruf bainan nas, dan dia merupakan bagian dari sifat-sifat yang dominasi dari manusia, ya. Artinya sebenarnya ma'ruf ini kan namanya ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Sesuatu yang dikenal, ya. Seharusnya hukum asal kebaikan itu adalah sesuatu yang familiar di tengah masyarakat. Itu hukum asal, ya. Maka pelaku kebaikan itu dihormati, disukai, ya, dianggap biasa-biasa, bagus, ya, tidak dianggap aneh. Itu seharusnya. Kecuali idza ra'auhu lam yunkiru, ketika mereka melihatnya tidak diingkari, karena ma'ruf, orang tidak mempersoalkan. Itu ketika masyarakat masih dalam fitrahnya. Masyarakat masih dalam fitrahnya. Kecuali jika masyarakat itu sudah didominasi oleh keburukan, oleh kemaksiatan, sudah rusak, maka satu ma'ruf dianggap sebagai mungkar, dianggap aneh, ganjil. Sunnah dianggap bid'ah atau dianggap sebagai agama baru. Itu ketika agama sudah keluar dari fitrahnya atau belum dikenal. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Awalnya Islam ini asing karena memang belum ada yang memperkenalkan kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu yang melakukan tentu saja asing di tengah-tengah masyarakat, tapi beliau tetap bersabar melakukannya, lalu diikuti oleh sahabat-sahabatnya, dan akhirnya penduduk Madinah sudah memahami kebaikan-kebaikan sunnah. Pelaku kemungkaran itu yang dianggap aneh, maka sangat sensitif itu kalau ada kejahatan, karena semuanya pelaku kebaikan. Ada yang melakukan kejahatan, dia terkucil, terisolir. Makanya waktu itu sistem hajar memboikot itu sangat efektif, karena umumnya mereka orang-orang baik. Ketika ada orang jahat diisolir, maka dia merasa terkucilkan, akhirnya dia meninggalkan kejahatannya karena tidak dapat teman lagi kalau dia terus dengan kejahatannya. Itu pada saat masyarakat masih sangat baiknya, ya, masih melakukan kebaikan-kebaikan secara umum. Namun
Di perjalanan waktu ketika Islam sudah tergantikan generasinya berkali-kali hingga menjelang akhir zaman, wa sayaudu ghariban kama bada, akan kembali di akhir zaman Islam yang benar itu justru menjadi asing karena sedikit lagi yang mau istiqamah dengan ajaran Rasulullah. Orang yang mau istiqamah melakukan apa adanya tanpa ada tambahan-tambahan ajaran Nabi SAW dianggap sebagai sesuatu yang asing. Padahal kalau merujuk kepada Quran dan Sunnah ada dalilnya, tapi dianggap aneh karena masyarakat sudah begitu jauh dari syariat Islam. Dan itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW, yaitu ma'ruf, ya, dinamakan ma'ruf, kebaikan dinamakan ma'ruf karena pada hakikatnya dia sesuatu yang dikenal. Bal qala ba'du ahli al-ilm, bahkan berkata sebagian ahlul ilm, al-ma'rufu 'inda al-arab, ma'ruf menurut orang Arab, peristilahan orang Arab, ma ya'rifu kullu dhi aqlin, apa yang dikenal oleh setiap yang berakal. Jadi orang yang berakal sehat, wala yunkiruhu ahlul fadl, dan tidak diingkari oleh orang yang memiliki keutamaan. Jadi secara akal sehat saja, naluri, insting seseorang, belum bicara dalil, itu orang sudah tahu ini bagus, ini sudah kebaikan, ya. Maka ikhwan sekalian, semua jenis kebaikan jangan pandang enteng, kerjakan selama ada peluang untuk melakukannya. Ya, karena itu kalau antum bisa menjadi bagian dari pelaku kebaikan, usahakan antum punya saham dari kebaikan tersebut. Ya. Contoh umpamanya, ya, kebaikan, mungkin tidak semua di antara kita yang berkesempatan menjadi panitia pengajian seperti ini, tapi antum ajak orang lain, ya, mungkin ada di antara ikhwah, masya Allah, dia yang buat pamfletnya umpamanya, dia yang buat. Lalu ada orang yang minimal dia tidak bisa buat seperti itu, minimal dia men-share-nya, ya, menyebarluaskannya. Maka insya Allah ketika ada orang datang dari apa yang dia sebarkan, maka dia juga akan mendapatkan pahalanya, ya. Bahkan, ya, pernah ada informasi dari seorang dosen Stiba, seorang ustadz, ketika di kelas diskusi dengan mahasiswa, tanya, dari mana kenal Stiba, ya, apa sampai masuk Stiba. Ternyata subhanallah, dari sebab-sebab, ada yang kuliah di Stiba, ada yang masuk Stiba, kenal Stiba hanya karena entah di masjid atau di mana melihat kalender Stiba, ya, kalender Stiba saja, dia baca kalender Stiba, dia belum pernah kenal Stiba sebelumnya, baca kalender Stiba, ada visi misi Stiba, ya, makanya ikhwan ini hafal, ya, visi misi Stiba, dia baca saja visi misi Stiba, langsung dia terkesan dan akhirnya mendaftar, dan alhamdulillah masih jadi mahasiswa sampai sekarang. Anak juga belum tahu siapa orangnya itu, ya. Jadi berapa banyak orang yang berpahala. Siapa yang berpahala adalah mereka-mereka yang memasang kalender tersebut dan juga yang membuat kalender, ada desainernya, ya, dan juga yang pergi ke percetakan, dan juga percetakannya insyaallah kalau dia niat gitu, ikhlas, ya. Dan semua begitu banyak orang yang terlibat dari kebaikan tersebut dan yang mungkin menjualnya, membagi-bagikannya. Jadi ikhwas sekalian, jangan, ya, kita tidak ikut punya saham dari kebaikan, ya, dan antum harus tahu bahwasanya ketika ada kebaikan masih banyak orang dibutuhkan dari kebaikan itu. Jangan antum mengatakan saya ini tidak bisa menjadi bagian dari kebaikan. Insyaallah masih banyak peluang untuk menjadi bagian-bagian dari kebaikan tersebut. Syekh mengatakan, inna min karamillahi ta'ala annahu yunilul insanal fawza bil jannah wan najah minan nar bil amalil yasir. Di antara tanda sifat pemurahnya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia keberuntungan mendapatkan surga dan jauh dari neraka hanya disebabkan oleh al-amalul yasir, ya. Jadi bukan cuma sekedar pahala, sampai masuk surga pun ini cita-cita yang tertinggi, dan jauh dari neraka, ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini cita-cita yang paling tertinggi nih, ya. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ada yang masuk surga dan dijauhkan dari neraka disebabkan bil amalil yasir, dengan amalan yang ringan, yang mudah. Wal muta'ammil fi sunnatin nabawiyah, dan orang yang mengamati, menelaah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kepada kita peluang kebaikan-kebaikan, memberikan kepada kita wawasan yang luas
dari kebaikan-kebaikan al-ma'ruf yang mana buahnya samaratuhu jannah, di mana kebaikan-kebaikan itu jika dilakukan buahnya adalah surga jannah arduha as-samawati wal ard, yang arduha lebarnya, ya, lebarnya selebar langit dan bumi, ya. Jadi tul itu panjang, lebar itu ard, luas panjang kali lebar, ya. Jadi lebar ini lebih kecil daripada luas. Jadi lebarnya saja selebar langit dan bumi, ya, gimana lagi luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat luas, ya, lebarnya saja seperti langit dan bumi. Namun Allahul musta'an, ya, Allah alam, ya, apakah kita bagian daripada luasnya surga tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi bagian dari ashabu al-jannah. Khusus sekalian, bagi setiap yang membaca hadis Nabi SAW akan mendapatkan fal naqra syai'an min hadhil amal al-yasirah. Mari kita baca beberapa amalan-amalan kecil, amalan-amalan ringan, zatal ujur al-azimah, amalan-amalan ringan namun pahalanya sangat besar. Syekh akan memberikan contoh kepada kita, ada sampai 10, ya, sampai 10 poin beliau akan sebutkan. Yang pertama, contoh yang pertama adalah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini bagian-bagian awal ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim saja sudah sangat banyak. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin." Ketika ada seseorang berjalan di satu jalan, ya, seorang berjalan di satu jalan, wajada ghusna syaukin 'ala tariq. Lalu dia ketika berjalan, dia mendapatkan ada dahan yang berduri, ala tariq, ya. Seorang yang cerdas beramal, seorang yang menghargai kebaikan, orang yang lobah dengan pahala Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Dalam hadis ini dikatakan fa akharahu, maka ketika dia melihat ada dahan yang berduri, maka dia jauhkan, ya, dia belakangkan, artinya dia jauhkan dari jalan raya. Maka apa ikhwas sekalian pahalanya? Kelihatan sangat ringan, yang cuma daun, ya, atau dahan ada durinya, satu gangguan anak duri atau apalah, pokoknya mengganggu, ya, mungkin paku, ya, atau semacamnya. Fasyakarallahu lahu faghafara lah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Yaitu sekedar sehelai atau sekedar satu tangkai berduri. Gimana lagi kalau lebih dari itu, ya, gimana lagi kalau yang lebih dari itu namanya qiyasul aula, ya. Kalau yang sekecil gini saja sudah mendapatkan pengampunan Allah, maka gimana lagi jika kita melakukan yang lebih dari itu. Karena ini perlu diperhatikan nih, kalau sekalian. Ini antum berjalan, lihat jalan, peduli, ya. Dan itu biasanya kalau kita menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan, lihat ke bawah, ya. Karena kalau lihat orang-orang, ya, apalagi yang diharamkan, tidak bisa itu lihat setangkai atau duri atau dahan, ya. Dan ini mungkin di antara hikmahnya kenapa kita diperintahkan, dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan, ya, fi qissatil baghi, kisah seorang baghi, wanita pelacur, ya, waliyadzubillah, seorang wanita pezina. Tapi khusus sekalian, pezina ini, waliyadzubillah, allati saqat kalban, dia memberikan minum seekor anjing. Ini ada
dua versinya, ada seorang laki-laki dari Bani Israel dan ada wanita pezina dari Bani Israel juga. Ini sudah pernah kita bahas juga ya. Wanita pezina ini memberikan minum seekor anjing, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita tersebut. Ya, innal hasanati yudhibnas sayiat wa adkhalahal jannah, dan memasukkannya ke dalam surga. Wa fi umumil ihsan ilal bahaim, dan secara umum ikhwas sekalian memberikan minum kepada bahaim. Ya, jika saja ini antum lihat ya, ini di antara hikmahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mau mencontohkan seorang wanita pezina. Yang kedua, yang diberi minum juga seekor anjing. Kalau dalam syariat Islam seekor hewan yang tidak terhormat. Gimana lagi kalau kita seorang yang taat kepada Allah, lalu yang dia beri minum adalah hewan-hewan yang terhormat umpamanya, yang butuh minum, ya kucing atau apalah. Atau lebih dari itu, jika dia memberikan minum sesama manusia, ya sesama manusia, tentu saja pahalanya makin besar. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi kulli kabidin ratbah ajrun. Setiap jantung yang setiap hati yang basah, artinya setiap yang punya ruh, ya hewan yang punya ruh itu berpahala. Kita melakukan kebaikan kepada siapa saja dan kepada apa saja dari hewan, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya. Ini ketika para sahabat bertanya hal tersebut, kenapa seekor anjing yang diberi minum lalu mendapatkan pahala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan kaidahnya bahwa ini anjing contoh saja, tapi kaidahnya adalah fi kulli kabidin ratbah ajrun. Selama makhluk hidup yang diberikan minum atau dilakukan kebaikan kepadanya, makhluk hidup, dia hewan, apatah lagi kalau manusia, maka dia akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, contoh yang ketiga, wa min dzalik ma thabata fis sahihain, dan di antara contoh bagaimana amalan yang kecil bagi pandangan kebanyakan manusia namun ternyata besar pahalanya di sisi Allah, apa yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim lagi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar, takutlah dari neraka, jauhkanlah diri kalian dari neraka, walau bisyiqqi atau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sepotong kurma. Ini diartikan ya, walaupun dengan sepotong kurma, artinya walaupun kamu hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Dan bisa juga hati-hati dengan neraka walaupun kamu melakukan dosa hanya dengan sepotong kurma, ya mengambil potong kurma dari orang lain, umpamanya mencuri walaupun sepotong kurma, hati-hati dengan neraka. Ya, itu juga bisa dipahami seperti itu. Namun kebanyakan dimaknai yang pertama tadi, artinya sedekah itu menjauhkan kita dari neraka walaupun sedekah kita hanyalah sepotong, ya bukan cuma sebutir kurma, tapi sepotong pun mudah-mudahan bisa menjauhkan kita dari neraka. Faman lam yajid fa kalimah thayyibah, ya siapa yang tidak punya harta benda, tidak punya kurma, tidak punya sesuatu uang yang bisa disedekahkan pada orang lain, maka di antara sedekah adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik ini? Zikir adalah kalimat thayyibah. Antum berzikir itu sudah kalimat thayyibah, dapat pahala. Atau nasihat-nasihat yang antum sampaikan kepada saudara anda, itu sudah kata-kata yang akan berpahala. Atau bahkan walaupun dia bukan langsung nasihat, tapi kata-kata yang menyenangkan hati saudara anda, yang tidak menyakitinya, kata-kata yang baik yang bisa memberikan lagi dia semangat, atau paling tidak menyinggung hatinya, kata-kata yang baik, itu juga sudah merupakan sedekah. Faya man ajaza au takasal anis sadaqah bi juz'in minat thamrah, bi juz'in minat tamrah.
Maka sungguh sangat disayangkan, kata Syekh, jika masih ada orang yang lemah atau malas-malasan untuk bersedekah walaupun hanya dengan satu bagian dari kurma. Siapa di antara kita yang tidak bisa memberikan sedekah kurma walaupun sekadar sepotong kecil dari kurma? Hal ta'jiz an kalimat thayyibah tudkhilu biha surur ala akhik. Ya, jika kita tidak bisa itu, apakah kita juga lemah, tidak sanggup untuk menyampaikan kata-kata yang baik yang kita masukkan kegembiraan pada hati saudara kita dengan kata-kata yang baik tersebut? Au tadfa'anhu biha huznah, atau kata-kata yang baik yang menyebabkan dia hilang kegundahannya, kesedihannya. Anda melihat saudara Anda sedang gundah gulana, sedang sedih, sedang punya masalah, maka coba fikirkan beberapa kalimat-kalimat yang bisa menghiburnya, kalimat-kalimat yang bisa menghentikan kesedihannya, ya, menghentikan air matanya dan menjadikan dia kembali optimisme terhadap kehidupannya dan dia bisa bangkit untuk berbuat yang lebih baik. Maka kalimat-kalimat yang Anda ucapkan itu adalah kalimat yang ringan bagi Anda, tapi insyaallah pahalanya besar di sisi Allah. Au ta'muru bi ma'ruf, atau gimana lagi kalau kamu sampai mengajak dia kepada kebaikan lalu dia mengamalkannya. Au tanha an munkarin, atau kamu melarang dia dari kemungkaran. Yang keempat, wa minan namadiji at-tatbiqiyah li hadhihi al-qa'idah, di antara contoh tatbiq yang aplikatif, ya, pengamalan terhadap kaidah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita-wanita, tapi ini sebenarnya kepada siapa saja, tapi beliau mengatakan kepada wanita karena berkaitan dengan persoalan masakan. Beliau mengatakan, ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratan li jaratiha, jangan ada tetangga yang merasa rendah, memandang enteng kesempatan berbuat baik kepada tetangganya. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Jangan sampai ada tetangga bilang, saya miskin, saya tidak sanggup, saya tidak punya sesuatu yang bisa diberikan kepada tetangga saya. Kata Nabi SAW, walau firsin syah, walaupun firsin syah, walaupun sekedar firsin syah. Ya, firsin syah itu ujung kaki, ya, dari syah, kambing atau domba atau semacamnya, atau kukunya mungkin, daging kikilnya, ya, semacam itu. Jadi walaupun cuma itu diberikan, maka sadiahkan. Maka pada hadis ini Nabi SAW kata Syekh, al-haddu ala muhadatil jar wa silatihi. Dalam hadis ini ada motivasi untuk saling hadiah menghadiahkan dengan tetangga dan bersilaturahim dan menyambung hubungan dengan tetangga. Dan Nabi SAW, ya, kata Syekh ini mengisyaratkan kepada firsin syah, kaki dari domba atau kambing, ilal qalil minal hadiah, sesuatu yang sangat kecil dari hadiah, la ila i'ta'il firsin, bukan berarti, ya, kata Syekh, bukan berarti kita dianjurkan hanya menghadiahkan firsin, karena itu tidak berfaedah, ya, tidak ada faedahnya, ya, itu kata Imam Ibnu Battal. Tapi kalau kita kayaknya ada faedahnya, ya, dimakan, ya, bisa dimakan, ya. Jadi insyaallah ada yang suka yang begitu, ya. Jadi berfaedah. Jadi tapi walaupun tidak berfaedah, itu Nabi menyebutkan seakan-akan beliau mengatakan walaupun seandainya bisa itu saja, itu saja. Ya, sama dengan hadis yang mengatakan usikum bis-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Saya menasihati kepada kalian untuk dengar dan taat kepada pemimpin khalifah walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasyi. Padahal dalam hukum Islam khalifah tidak boleh dari budak Habasyah, mesti dari Quraisy. Tapi kenapa disebutkan itu? Hanya sekadar mengatakan seandainya boleh, ya, budak menjadi pemimpin khalifah, maka wajib juga taat, menekankan tentang pentingnya taat. Jadi mau penekanan saya tentang pentingnya taat. Maka seakan-akan hadis ini mengatakan seandainya berharga itu memberikan hadiah kikil atau kaki kambing atau semacamnya, berharga, maka hadiahkan, ya, jangan memandang remeh, dan insyaallah bermanfaat.
fayakunu al-gharad al-asma fi hadha huwa, maka yang menjadi tujuan utama dari hal ini adalah baqa hablil mawaddah, bagaimana kita selalu menyambung rasa saling cinta mencintai dan hubungan di antara tetangga dengan tetangganya. Dan sangat benar apa penyair yang mengatakan, if'alil khaira mastata'ta wa in kana qalilan falan tutiq bikullih, lakukanlah kebaikan semampumu kan, walaupun sedikit, karena kamu tidak akan bisa melakukan semua kebaikan. Wa mata taf'alul qalil minal khairi idza kunta tarikan li aqallah, dan kapan lagi kamu bisa melakukan kebaikan jika kamu sudah meninggalkan hal yang lebih kecil dari itu. Jadi kalau kamu memandang enteng kecil, kapan lagi kamu bisa melakukan kebaikan kalau yang lebih kecil lagi kamu pandang enteng? Artinya selama bisa, kerjakanlah. Wa qad fahimat, maka dan telah dipahami oleh ummuna, ibu kita, ibu orang-orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha, makna ini di mana beliau bersedekah dengan 2 butir dari anggur, bihabbati inab, dan beliau mengatakan kam fiha min mithqal dzarrah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha memberikan 2 butir kurma, 2 butir inab, anggur saja, lalu beliau mengatakan berapa banyak timbangan zarrahnya di situ. Dan Allah telah berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah." Ya, siapa yang melakukan kebaikan walaupun mithqalnya, kadarnya cuma seperti zarrah, maka dia akan melihat dari kebaikan tersebut. Maka juga tentunya ikhwan sekalian, kebalikan dari ini adalah kita jangan memandang remeh kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita. Ya. Jadi saudara kita berupaya untuk melakukan kebaikan semampunya. Maka di antara sifat bijak juga kita adalah hargai pemberian saudara kita. Ya, jadi kalau ada tetangga kita hanya memberikan sedikit, ya, yang mungkin apa yang dia berikan itu ternyata di rumah kita lebih banyak lagi, dan mungkin bagi kita masakan kita lebih enak lagi. Hargai usaha dan niat baik dari saudara kita, karena insyaallah mereka mengejar kebaikan dan mereka akan berpahala. Karena itu terima dengan lapang dada dan tunjukkan kegembiraan kita kepada saudara kita yang sudah berusaha untuk melakukan kebaikan. Ya, maka juga kis ya, analogikan dengan yang lain-lainnya. Jika ada saudara kita butuh, umpamanya kita sedang butuh dana, butuh uang, kita sedang terlilit utang umpamanya, lalu ada di antara saudara kita tidak bisa langsung membantu kita dengan dana, tapi dia cuma menguatkan diri kita, menghibur kita dan sebagainya, maka harga itu, karena itu semua adalah usaha dia untuk melakukan kebaikan dan berusaha meminimalisir apa yang kita rasakan dari persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang menghimpit kita. Sekira ini dulu, masih ada beberapa contoh yang disebutkan oleh Syekh. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.